Sodihab, Sabay di Mainakap, welcome back to my channel, aku Awan. Jadi hari ini aku bakal bahas terkait peluang kerja di Thailand. So if you're interested, please continue watching. Start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. Oke guys, jadi sekarang aku bersama temanku lagi. Pertama kali Mas aku undang ya. Iya. Jadi aku pertama sama Iya. Mas Khalid. Kenalan dulu Mas. Oh ya, namaku Khalid. Sekarang aku juga bekerja di Bangkok di AIT sebagai Administrative Officer di sana. Oke, Administrative Officer, Officer di Asian Institute of di Technology. Asian Institute of Technology. Tapi sekarang di Chiang Mai ya Mas? Sekarang masih di Chiang Oke, Mai. nanti dulu kita akan tanya Mas Khalid. Tapi sebelumnya Mas, aku mau tahu background pendidikannya Mas. S1-nya di mana, S2-nya di mana? Kalau aku satunya di Mevaluang di Chiang Rai itu dari 2013, lulusan 2017. Jurusanku di International Development di School of Social Innovation. Oh, kemudian lanjut S2-nya di mana Mas? S2-nya sekarang aku di Chiang Mai University di jurusan Development Studies, Ya, di fakultas? di fakultasnya di Social Social Sciences. Science. Jadi selaras ya Mas antara S1 Ya, dan S2. langsung. Dan berarti Mas nggak pernah ngerasain gimana kuliah di Indonesia dong? Enggak ya, aku nggak begitu paham dengan kuliah di Indonesia, soalnya paling tahu dari teman-teman SMA yang kuliah S1, pas aku pulang pas zaman S1 baru tahu, oh kita kuliah gini, tapi nggak pernah masuk kelas di Indonesia sama Oke, sekali. berarti dari S1 sudah kuliah pakai bahasa Inggris ya Mas ya? Ya, Wow, keren banget. Dan itu dua-duanya beasiswa Mas? aku beasiswa S1 beasiswa, S2 juga beasiswa. Wow, keren guys. Tapi ya, kali ini kita nggak bakal bahas beasiswa yang Mas Halid dapat, karena kita mau sedikit berbeda untuk hari ini, mau tahu gimana sih Mas Halid ini bisa dapat kerja di Thailand setelah lulus kuliah di Thailand. Tapi sebelumnya Mas daftar kerja di AIT itu setelah lulus S1 atau setelah lulus S2? Kalau kronologinya itu aku beres S1 itu Maret 2017, udah pulang. Juni 2017 itu aku udah dapat jazah, udah lulus gitu. Terus mulai ngeplay itu Juli, Agustus. Nah, aku Agustus itu baru dapat penerimaan dari AIT dan mulai kerjanya tuh Oktober. Oh, Oktober 2017. Ya. Wow. Terus Mas kan nge-apply. Itu nge-apply-nya itu hanya ke Thailand aja kah atau Indonesia juga? Kalau dulu aku nge-apply itu banyak karena pertama kan kita baru lulus kan, jadi Ya, banyak. fresh graduate kan? Iya, kita fresh graduate, sangat-sangat fresh, jadi bingung kita mau nge-apply kemana ini, Ya. apakah, dan juga orang rumah juga kadang nanya, ini kita kok lulus belum dapat kerja gitu, dan aku nge-apply, ya di mana-mana, maksudnya Maksudnya karena di Indonesia juga di ada? Indonesia aku nge-apply tapi nggak Nggak ada. via, gimana ya, nggak via perusahaan gitu, tapi via website seperti itu, Oke. misalnya kayak yang biasa tahu kan LinkedIn, Jobstreet, Oke. segala itu kan. Nah, Kalau di IIT, Mas nge-apply-nya gimana Pak? Via website kah? Ah, Atau memang mereka lagi cari? dulu itu aku googling, misalnya kayak jobs for international development graduates, dapat tuh kan banyak tuh di Google. Terus aku ngecek, ternyata beberapa tuh dapat dulu tuh kalau nggak salah nama FHI 360. Nah di situ ada jurusan tuh admission counselor di AIT. Aku nge-apply, kirim email segala macam, terus dapat email lagi balasan mereka untuk interview gitu, Mas. Oke, berarti Mas daftar ke AIT, dapat daftar ke beberapa tempat kan ya? Iya. Ternyata yang ngasih respon Respon tuh AIT. AIT kan Iya. ya. Oke, aku juga mau kasih tahu dulu. Jadi AIT itu salah satu kampus yang ada di Bangkok ya guys, Asian Institute of Technology. Nah, berarti Mas lulus S1 langsung apply ke beberapa tempat dan ternyata AIT yang ngasih Iya. respon. Oke, prosesnya Mas dari peng-applyan itu Applyan, ya. dokumen itu susah nggak yang mereka minta? Kalau zaman Biasanya apa aja list dokumen yang mereka minta kalau untuk apply di untuk Thailand? apply ya.
Kalau untuk di AIT waktu itu kita kan lihat dari persyaratannya kan dia cuma minta bachelor degree, Bachelor degree, terus sertifikat ya. sertifikat pasti, terus Transkrip, transkrip bersertifikat, CV satu, CV, apalagi ya paling kayak cover letter cover begitu letter, dan ya itu paling waktu itu. Jadi kita ngirim ke email dan kemudian kalau nggak salahku 2 minggu kemudian dapat balasan dari Human Resource Office-nya bilang untuk interview. Tadi kan dokumen sudah, apa aja yang diperlukan sudah, itu basicnya ya guys. Dan untuk dokumen pun itu tergantung company masing-masing apa yang dipinta. Tapi first of all kita harus submit dulu ya Mas ya. Ya. Setelah submit itu juga depend on the company, bisa cepat respon, bisa lambat respon. Kalau case Mas Khalid itu 2 minggu setelah submit. Nah interview Mas. Interview ini apa aja sih Mas yang biasa mereka tanya? Ini biasanya sangat klasik ya. Jadi biasanya orang kalau interview pasti tanya itu dalam bahasa Inggris apa tell me about yourself, beritahukan tentang dirimu, dan mereka kadang akan mengecek pendidikan kita dan informasi yang tulis di CV. Misalnya ketika dulu aku di interview itu pasti pertanyaan pertama yang tadi kan tell me about yourself, terus yang kedua mereka ngecek kayak background pendidikan. Oh, kamu lulusan Meva Luang ya? Iya. Dan jurusannya ini ya? Iya betul, gini. Dan kadang nanya di kemampuan bahasa, itu kan aku nulis beberapa bahasa. Seperti misalnya Thai, English, Jerman sedikit gitu kan. Dan, oh kamu bisa bahasa Thai? Bisa. Terus mereka beneran nanya dalam bahasa Thai gitu. Sejauh itu. Sebenarnya karena mereka udah baca CV kita, jadi mereka juga nggak bertanya dengan CV, tapi mereka lebih memberikan semacam interview pertanyaan kesiapan satu. Karena kita bakal dokumen visa iya. lagi Mas ya. Iya. Itu ditanya nggak? Zamanku enggak sih, karena karena mereka baik sih, mereka langsung ngurus semuanya. Mereka waktu itu beberapa pertanyaan itu sebenarnya aku interview juga sangat menantang sih, karena aku interview itu Skype dan selama aku interview itu mati lampu 4 kali. Tadi interview kan bla 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 mati. Aduh gimana ya, aku nungguin kan. Tapi AIT cukup profesional, mereka bakal nungguin gitu. Mr. Wardana, are you still there? Bla bla bla. Akhirnya sambung bisa. Nah terakhir mereka ngasih pertanyaan kayak pertanyaan teknik gitu. Jadi misalnya kiat-kiat meningkatkan jumlah mahasiswa karena mahasiswa di sana sulit masuk karena bahasa Inggrisnya kurang. Bagaimana caramu gitu? Dan dia nanya 2 bahasa, English sama Thai. Terus terakhir banget baru ditanya salarinya berapa. Wow, negotiate salary ya. Kita nanti bahas salary. Berarti tadi submit dokumen sudah, interview sudah. Nah, sekarang aku mau sedikit tanya. Oh, tadi kan Mas bilang ditanya pakai bahasa Thailand, kan ya Mas? Yeah. Nah, apakah kalau kita tidak bisa bahasa Thailand itu memungkinkan untuk dapat kerja di Thailand? Sebenarnya dia nanya bahasa Thailand tuh karena aku naruh di CV aku bisa bahasa Thai aja. Tapi kalau misalnya nggak bisa pun nggak masalah, karena ya pertama AIT itu kan kampus yang sangat internasional ya. Mungkin staff Thai-nya itu mungkin sekitaran cuma 30% dari total staff yang ada. Sisa itu Filipina, Nepal, sebagainya. Jadi sangat English. Jadi English banget vibe-nya ya. Terus Mas, job desk. Kira-kira aku pengen tahu Mas kan kerjanya di IIT administration, terus job desk-nya apa sih sebagai administration officer kan ya? Ya, aku administrative officer di bagian admission, penerimaan mahasiswa. Jadi tugasku ya sebagian besar itu pasti mengecek dokumen juga. Jadi Mas kalau seandainya orang Indonesia yang mau apply, siapapun kalau apply, berarti Mas bisa tahu dong? Bisa, aku tuh sebenarnya tapi aku cuma bisa ngecek yang di fakultasku doang di AIT. Mas fakultas apa? Aku di School of Management. School of Management. Jadi guys, kalau kalian apply di AIT, khususnya di fakultas School of Management, jadi Mas Khalid ini bisa ngecek data kalian. Jadi apalagi Mas namanya job desk-nya? Job desk itu tadi pengecekan dokumen, pembuatan laporan untuk bahasa kita tuh sebenarnya untuk
pertimbangan penerimaan mahasiswa apakah diterima atau tidak. Habis itu kalau mengirimkan beasiswa offer, aku juga memproses tuh offer untuk memproses database seperti itu. Jadi tugasku tuh sebagian kalau disingkat itu cuma di dokumen checking, processing, database. Oke. Dan cukup simple tapi kadang banyak gitu. Mas juga bikin LOE-nya nggak sih? LOE Untuk yang itu orang yang diterima. Itu Oh. siapa yang bikin? Bukan Mas ya? kalau LOE itu nggak kerjaanku, itu kerjaan admission pusat. Oke. Kalau di fakultas kita, kalau mau orang apply sampai dapat LOE itu bisa 3 hari. Oh, Saking cepatnya, karena ya pertama offer itu paling cepat tuh dibuat seminggu. Kalau misalnya udah clear ya, misalnya dia dapat beasiswa segala macam, mau apply, kita tinggal proses, keluar offer itu 3 hari kemudian, dia submit form dia acceptance, kita keluarkan LOE dan visa, itu bisa seminggu. Ya karena kita nggak mendelay, Mas. benar. Oke. Iya. Oke Mas, sekarang aku mau tahu dong dikit tentang range gaji. Range gaji. Dalam artian aku nggak mau mention nominal kan, Ya. ya guys, tapi aku biasanya di Thailand ini beda nationality akan beda gaji. Iya. Iya nggak sih? Beda nationality, beda gaji itu benar dan salah, tapi benernya itu memang benar berdasarkan nationality, tapi bukan berarti orang dengan nationality tertentu tuh gajinya itu tinggi karena dia nationality itu enggak juga, tapi mungkin karena pertama persiapan visa, travel dia sebagai macam, dan yang kedua juga beberapa kasus mungkin itu juga karena background negaranya seperti apa. Ya. Karena kalau kalian jadi guru, apalagi guru bahasa Inggris, pasti berbeda nasional. Kalau native speaker gajinya pasti akan lebih gede. Kalau Asian, Filipina, Indonesian gajinya pasti di bawah native speaker. Karena mungkin memang kualifikasi kan, Mas. Native dengan non native kan akan beda, apalagi ngajarnya bahasa Inggris. Ya. Itu case mengajar. Oke Mas, untuk gaji Mas sendiri itu cukup nggak Mas untuk hidup di Bangkok gitu? Kalau aku alhamdulillah dari awal kerja sampai sekarang sih cukup ya, maksudnya aku bisa ada apartemen yang lumayan layak, transportasi itu tercover, untuk makan itu bisa. Pokoknya itu nggak yang sedih-sedih amat gitu, tapi gajiku bisa nabung, bisa ngirim ke rumah juga gitu. Oke, selain gaji Mas, benefit apa sih yang kita dapat biasanya jika kita kerja untuk kasus Mas? Kalau Apa aja? kasusku di AIT ya, pertama ya pasti gaji kan, satu. Yang kedua asuransi kita dapat itu private-nya dari AIA sama kalau di Thailand itu ada semacam BPJS-nya tuh namanya sini Prakan Sangkum, itu aku dapat. Itu BPJS-nya Thailand Mas juga dapat? Aku juga dapat. Kita semua pasti labor tuh pasti dapat semua. Terus sekarang untuk visa itu kita gratis, perpanjangan visa kerja, dan mulai tahun ini work permit itu gratis di kantorku. Apalagi ya, dan karena visaku itu agak berbeda dengan visa kerja yang ada, jadi aku nggak perlu, ada beberapa kewajiban yang pemegang visa itu harus, tapi aku nggak. Misalnya untuk orang-orang yang biasa di Thailand itu ada kewajiban lapor 90 hari yang lapor domisili, di mana pemegang visa aku nggak perlu. Oke. Which is Mas sebenarnya pakai visa apa sekarang? Aku visa official, visa F, Oh, non F. non F. Oke. Ya. Karena kalau kita kerja di Thailand, kita biasanya pakai non B. Dan proses non B itu berbeda dengan non F. Normally kalau kita kerja di Thailand biasanya non B ya. Non-B. Tapi kalau non F ini special condition Mas ya. Ya, karena dia mengacu pada peraturan imigrasi Thailand section 15. Oke. Emang banyak orang nggak tahu karena ini visa yang langka. Oh, ya benar-benar. Ada lagi benefitnya Mas? Itu aja. Benefit AIT, tadi satu lagi, sebenarnya di kita itu ada namanya Provident Fund, itu semacam potongan gaji kita. Oh, tax. Beda, kalau tax itu dipotong juga, tapi Provident Fund itu berdasarkan kitanya, jadi dia semacam investasi, kita nyumbang sekian persen, perusahaan itu nyumbang sekian persen, jadi diakumulasi, nanti biasanya itu setahun, atau seberapa lama kita perlu. Jadi sebenarnya itu uang kita juga, tapi kita invest. Jadi dia akan ada
lebih gitu sebagai hasil lah. Nah, dia range-nya 3-8%. Jadi misalnya aku gajiku sekian, nah aku nulis provident fund 3%. Maka sebulan gajiku tuh dipotong 3%, tapi semakin lama dikumpulin, semakin gede dan aku bisa withdraw gitu. Oh, bisa refund gitu, Mas? Bukan Maksudnya itu dapat withdraw itu maksudnya ketika kita sudah mau resign kerja itu dapat gitu. nggak harus resign. Jadi ketika kita misalnya perlu uang itu udah tarik gitu. Oh, berarti oke, ini apa tadi namanya? Provident fund. Oh, PF. provident fund. Yes. Itu terserah kita mau berapa persen. Oh, itu ibaratnya nabung ya? Kayak nabung. Oh, jadi 3% jadi uang gaji kita dipotong 3% untuk ditabungkan. Nanti kalau seandainya kita ada darurat perlu condition, apa, kita boleh withdraw. Ya, withdraw, tapi kita harus ikut lagi gitu. Jadi buat kontrak baru. Oh, I see. Oh, berarti withdraw itu semuanya atau bisa ngambil semaunya? Semuanya. Oh, bukan kayak aku mau ambil segini dulu. Oh, enggak. Misalnya kayak aku itu punya provident fund dari tahun 2020 sampai sekarang, nah 4 tahun toh. Nah, aku 4 tahun tuh aku bisa harus narik semuanya. Jadi aku terus apply baru lagi, begitulah. Kadang apply baru itu mungkin menyesuaikan gajinya, menyesuaikan dengan persenannya begitu. Benar. Oke, Mas. 2 pertanyaan terakhir. Kira-kira Mas, peluang kerja di Thailand setelah lulus kuliah itu besar nggak, Mas? Terus kira-kira peluang kerjanya itu bisa masuk ke ranah mana aja? Mas kan banyak juga teman yang lulus dari kampus Thailand, tapi bisa kerja lanjut kuliah di Thailand. Itu kira-kira peluangnya di mana aja sih, Mas? Kalau untuk orang Indonesia nyari kerja di Thailand itu umumnya sekarang lumayan gampang karena orang-orang Indo yang di Thailand itu udah banyak, dan tapi sebagian besar terkonsentrasi di Bangkok umumnya. Misalnya di beberapa perusahaan yang kita tahu kayak TCDX atau Thailand Direct, Concentrix, Agoda, Booking.com sebagainya, itu karena dia butuh banyak staff. Oh iya, benar. Kan? Dan sebenarnya sekarang kalaupun kita lulusan Indonesia sekalipun, kita tetap bisa nge-apply kerja di Thailand karena ya sekarang kan mereka juga nggak begitu melihat ijazah, tapi mereka lebih melihat pengalaman kita, pengalaman skill, dan juga mungkin rekomendasi dari teman-teman yang kerja di situ. Nilai plusnya kalau kita lulus dari Thailand adalah mungkin mereka lebih percaya kita itu bisa bekerja dengan multinational environment, jadi kayak beberapa orang dari bangsa pun kita bisa kerja gitu. Kalau peluangnya sektornya kemana aja? Sektornya kalau selama ini pengalamanku ya di Bangkok itu TCDX dan sebagai itu semacam customer service di Thailand. Customer service. Ya, untuk jadi guru juga banyak kita. Guru dan dosen. Terus beberapa itu kalau sains itu Mas, sains badan riset itu ada temanku itu dia di Thailand National Research bukan National Research-nya, dia semacam research center, tapi di dekat kampusku juga ada beberapa. Ada juga yang sebagai pengusaha, maksudnya dia semacam bikin kontrak seperti itu, atau misal beberapa orang itu dia kerjanya sebagai konsultan, ada. Jadi enggak, sebenarnya kalau dipukul rata sih sama dengan peluang kerjanya, hanya membedakan penggunaan bahasa, dan tentunya untuk memperbesar peluang kerja kita tuh kita tetap harus bisa memperbaiki dan menambah skill kita gitu, karena pertimbangannya adalah ketika bekerja di luar negeri kan semua orang itu kan bisa bahasa Inggris, tapi apa yang buat kita berbeda? Oke, jadi guys, peluang kerja di Thailand itu cukup besar kan ya, dan cukup luas. Jika kita, dan sebenarnya walaupun kalian bukan lulusan Thailand mau kerja di Thailand itu bisa banget, karena memang ada orang Indonesia yang datang ke Thailand dan dapat kerja di Thailand. Tapi ketika kalian lulusan Thailand itu ada nilai plusnya, at least kalian sudah punya pengalaman berinteraksi dengan diverse people, dan juga at least kalian a little bit understand about Thai culture. Itu juga bisa menjadi nilai plus juga. Dan mungkin juga dengan adanya Mas Halid juga bisa bahasa Thailand lancar banget, dan itu juga yang membuat beliau
sangat diprioritaskan. I believe iya. that. Okay, the last question, Mas. Tips and trick how to get a job in Thailand. Kalau tips and trick how to get a job in Thailand, tips dulu ya. Tips itu pertama usahakan ya, ini remeh tapi jarang orang kerjakan itu melengkapi semua dokumen kalian, CV, transkrip, Benar. ijazah, Benar. dan usahakan asli, usahakan berwarna, usahakan itu nggak perlu kalau bisa itu di translate kalau dari Indonesia kan. Ya. Di Thailand itu nggak perlu karena bisa minta English. Pertama itu syarat yang biasa diminta tapi orang sering lupa. Bahkan Benar. untuk admission. Benar. Satu itu ya dokumen. Yang kedua itu untuk CV aku minta kalian cukup memahami CV dan resume bedanya apa. Karena beberapa perusahaan itu minta cuma resume, beberapa perusahaan minta CV. Nah itu jadi beda. Karena beberapa orang mungkin ngirimnya random tapi ternyata salah. Nah itu berarti menunjukkan kita nggak begitu paham. Ya. Itu pertama. Yang kedua, tips yang ketiga lebih kepada bahasa Inggris. Kalau mungkin ada waktu bisa coba-coba ambil TOEIC, Test of English International Communication, karena itu biasa syarat yang diminta di Thailand. Di Thailand kebanyakan TOEIC ketimbang Ya. TOEFL atau IELTS. Betul, karena TOEIC itu biasa standar untuk di sini untuk kerja, penerbangan sebagai macam itu diminta. Nah, triknya adalah kalau nge-apply kerja di Thailand itu usahakan cari yang linear dengan pengalaman magang kita ataupun S1 kita tuh apa. Jadi kalau misalnya aku di International Development, tapi karena aku magangnya pernah di Chulalongkorn University, aku kan sebagai magang di ASEAN University Network di bagian research gitu. Jadi, nyambungkan aku di admission harus paham education system di negara-negara tertentu dan aku nge-apply diterima. Nah, itu jadi satu linear. Nah, yang kedua triknya itu coba cari perusahaan Thailand yang buka di Indonesia. Karena biasanya mereka lebih suka dengan orang Indonesia juga karena mereka punya cabang misalnya Ya. SCG, ESO aku nggak tahu, Bangkok Bank sebagai macam itu, tapi Bangkok Bank itu di Indonesia untuk yang investment. Nah, triknya yang ketiga itu mulailah mencoba melihat-lihat teman-teman kita dulu yang pernah ke Thailand, yang mungkin pernah bekerja di sana, dan coba tanya apa sih yang perlu dipersiapkan. Karena sebenarnya koneksi dan mulailah untuk confident, karena beberapa kita mungkin IPK sekian, pengalaman organisasi sekian, tapi begitu ketemu sama bule, sama orang yang berbahasa Inggris langsung minder. Jadi di situ itu agak yang aku pinginnya tuh orang Indonesia tuh nggak kayak gitu, jadi confident gitu. Oke, jadi gini guys, IPK is not everything. Kenapa? Kalau kalian bekerjanya di bidang education, mungkin IPK akan mempengaruhi. Tapi kalau kalian mau daftar kerjanya di bidang lain, karena teman kita maksudnya IPK-nya kan 1, sekian. Oh, aku nggak tahu. Jadi kita punya teman IPK-nya tuh rendah banget, tapi orangnya skillnya banyak banget, bahasa Inggrisnya keren banget gitu kan ya, British accent, dan dia kerjanya dia orang lokal dan dia akhirnya kerjanya sebagai penterjemah di rumah sakit, dan gajinya itu gede banget. Gede banget. 1-2 aja sih sama Mas Khalid gitu kan, gede banget. Aku juga mau ngasih info untuk terkait gaji itu tergantung posisi, tergantung sektor. Ada sektor walaupun posisinya sebagai manajer ternyata gajinya 15 jutaan gitu kan ya. Tapi ada yang posisinya sebagai asisten dosen tapi bisa dapat di atas 15. Itu tergantung sektor lagi ya guys untuk terkait gaji. Tapi I don't want to compare between gaji in Indonesia and here. Tapi buktinya Mas Khalid sangat damai banget hidup selama kuliah dan kerja di sini. Tempat tinggalnya luar biasa, bisa nabung lagi, motor pribadi bisa beli gitu kan. Pokoknya intinya it's not about material, tapi material is also important kan. Jadi kalau kalian wonder tentang berapa sih gaji di Thailand, it's totally very big salary. Aku bisa bilang kayak gitu karena memang Thailand itu akan membedakan antara gaji orang lokal dengan gaji orang internasional. Benar nggak sih Mas? Iya. Ya, jadi
Karena mindsetku gini, kalau aku kerjanya di Indo, berarti aku dapat salary sebagai Indonesian. Tapi walaupun aku orang Asia, kalau aku kerja di Thailand, maka aku akan dapat gaji sebagai international employee. Jadi gajinya akan berbeda dengan orang Thailand. So this is something good for us jika kita ingin kerja di Thailand. Oke, anything Mas mau dibilang? Terakhir ya, untuk sebenarnya ini umum sih untuk orang Indonesia yang kuliah Thailand ataupun Indonesia yang ingin bekerja di Thailand itu usahakan ya tadi tingkatkan life skill kalian, Ya, benar. tingkatkan koneksi. Benar. Terus yang ketiga itu jangan pernah takut gagal mengapply, karena aku juga ngapply perusahaan tuh walaupun easy apply ya, submit mungkin sampai 50-60 perusahaan ditolak, ya nggak masalah karena itu mungkin kita cuma harus tahu perusahaan mana yang nolak kita, karena begitu tahu, nah kita nggak akan ngapply lagi, habiskan jatah gagal gitu kayak gitu. Oke. Oke, itu Mas. Oke, thank you so much. Aku harap videonya informatif buat kalian semua. Dan siapa tahu ada yang mau kerja di Thailand gitu kan. Bahkan kemarin aku ketemu salah satu chef, dia daftar kerja di Thailand sebagai chef di salah satu bukan restoran, hotel terbesar di Chiang Mai. Oh. Jadi itu peluangnya tuh selagi kalian ada, benar kata Mas Alid, selagi kalian ada skill, ada betul-betul ada kemampuan tersebut, jadi why not untuk apply aja, nanti tinggal kita pilih. Oke, thank you so much for today. Hope you guys enjoy. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sawadee khap.